Assalamualaikum, Pak. Oh, oke, baik, alhamdulillah. Oke, standby ya, Pak. Kita mulai ya, Pak. Waduh, ini glowing banget nih, terang. Nah, siap. Oke. Coba coba cek dulu, Pak. Cek cek sound dulu. Boleh? Masih ke mute kayaknya, Pak Bambang. Iya Pak Am. Oke, siap. Saya buka dulu ya, Pak. Iya Pak, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini memberikan kita kesempatan buat silaturahim, berjumpa lagi untuk agenda kita di malam hari ini, preview kelas untuk kelas FLPP yang kami muliakan Bapak Guru kami, Pak Bambang, mengucapkan selamat datang juga, Pak. Kita sama-sama mendoakan semoga Pak Bambang, Bapak Guru kita sehat-sehat selalu, supaya tetap bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman bersama kita. Yang kami muliakan juga Bapak, Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini untuk mengikuti agenda preview kelas ini. Salam kenal, salam santun, salam hormat. Perkenalkan, saya Amrullah dari Grid Edu yang insya Allah akan mendampingi untuk preview kelas di di malam hari ini. Insya Allah. Saya ucapkan salam kenal dulu dengan Bapak Ibu semua. Monggo yang baru bergabung, silakan buat perkenalkan dirinya via chat room aja. Mungkin bisa sebutkan namanya, kemudian kotanya dari mana, sama aktivitasnya saat ini apa. Teman-teman yang udah developer juga bilang developer nggak apa-apa, atau mungkin ada yang agen properti, atau mungkin ada yang baru pengen belajar properti di sini, atau mungkin ada yang PNS, dan lain sebagainya. Silahkan perkenalkan, bisa supaya kita bisa saling kenal, karena ini ajang silaturahim kita insya Allah kayak gitu. Sebelum nanti disampaikan pemantik diskusi oleh Pak Bambang, saya ingin informasikan beberapa hal terkait rencana kegiatan-kegiatan kita. Pertama, saya ingin ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu, teman-teman semua yang mungkin sudah mendaftar atau sudah booking fee untuk kelas FLPP batch kedua, dan yang rencananya kita selenggarakan di tanggal 2 sampai 4 Juni ini. Namun karena satu dan lain hal, kita undur kegiatan tersebut ke 1 bulan. Insya Allah kita akan laksanakan kegiatan kelas FLPP ini di tanggal 30 Juni sampai selama 3 hari gitu ya, sampai tanggal 1 insya Allah kayak gitu. Nah, sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf nih buat Bapak Ibu atau teman-teman yang kemarin sudah berniat berangkat di kegiatan tanggal 2 sampai tanggal 4. Nah, mudah-mudahan di reschedule ini tidak ada perubahan waktu lagi, dan mohon doanya juga supaya kegiatan kelas kita FLPP ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, mungkin di teman-teman masih ada yang penasaran barangkali kelas FLPP yang diselenggarakan oleh Pesantren Properti bersama Grid Edu ini bakal membahas tentang apa sih, bakal belajar tentang apa gitu, dan mungkin diperuntukkan buat siapa. Terus juga mengapa kelas ini penting gitu kan untuk teman-teman atau Bapak Ibu ikuti, khususnya yang pengen terjun di bisnis developer properti spesifik ke perumahan subsidi kayak gitu. Jadi sebagai preview sedikit saja bahwa perumahan subsidi ini dengan perumahan komersil sangat bertolak belakang barangkali. Ada perbedaan yang sangat mencolok barangkali seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh guru kita.
Pak Bambang yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita seperti itu. Nah, bagi informasi tambahan juga sebelum nanti dilanjutkan oleh Pak Bambang, insya Allah selama beberapa waktu ke depan kita juga akan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ada kelas financial engineering, ada strategi marketing, ada apa namanya, ada kelas perpajakan dan keuangan kayak gitu. Nanti akan bisa diupdate informasinya melalui admin kita. Nanti akan saya kasih kontak melalui chat. Mudah-mudahan juga mungkin teman-teman di sini udah ada yang berkomunikasi sama admin kami kayak gitu. Mungkin itu sebagai mukadimah untuk sesi preview kita malam hari ini. Karena guru kita sudah hadir nih, Pak Bambang. Dan sebelum kita mulai bersama Pak Bambang, mungkin sama-sama kita ucapkan basmalah terlebih dahulu untuk kegiatan kita di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa namanya, saya persilakan kepada Pak Bambang untuk memberikan arahan atau mungkin preview. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Am atas waktunya. Saya ngisi, berharap memang tiap hari Kamis, ini Kamis ya, kita ada preview tentang kelas-kelas kita yang kita adakan. Artinya tadi Pak Am guru kita, ya memang saya guru, tapi guru itu pasti banyak salah karena mau ngajarkan dan kadang-kadang mau action dengan segala sesuatu risiko. Tetapi bismillah, saya segala kesalahan dan kekurangan itulah bagian dari perjalanan hidup saya. Jadi kalau teman-teman suatu saat saya kok salah, ya satu, pertama mohon maaf. Kedua, kok sampai salah merugikan secara ekonomi, ya tolong saya kasih tahu. Insya Allah saya selesaikan sebelum saya kembali kepada Gusti Allah. Itu prinsip hidup. Insya Allah kami cukup, mungkin hanya perlu waktu. Itu kan ya. Pasti dalam hidup pasti ada kekurangan. Nah, kalau kita tidak mau salah, tidak mau kurang, ya jadilah penjaga makam. Jadikan itu malah justru yang paling mulia dan itu paling disanjung ya. Tetapi itu juga sama-sama pekerjaan mulia. Tidak semuanya jadi guru itu yang mulia. Ya, dengan risiko, dengan tantangan, dengan cobaan, itulah perjalanan hidup. Maka usia yang 60 ini perlahan, pelan-pelan, ya, bagaimana terus berdoa, ya Allah, selesaikanlah, ingatkanlah, ya, segala sesuatu kekurangan kami, janji-janji kami bisa menyelesaikan sebelum kembali kepadanya. Itu rumus, ya. Dan insya Allah kalau sampai akhir hayat kok masih ada kekurangan, insya Allah, ya saya punya keluarga, punya rezeki, insya Allah cukuplah untuk menyelesaikan atas kewajiban-kewajiban yang mungkin masih ada. Itu prinsip hidup, jadi itu selalu ini yang Pak Am dengar, yang lainnya dengar, ya mudah-mudahan juga bisa meneruskan amanah ini. Kalau di video ini direkam, pastinya akan menjadi apa ya, satu wasiat untuk sampai akhir hayat. Ya, jangan sampai gara-gara hanya Rp1, Rp2 padahal kita memiliki, ya nanti jadi penghalang, katanya penghalang untuk berkumpul dengan Rasulullah, dengan sahabat-sahabatnya, dengan orang-orang baik. Tapi perjalanan di properti bukan pekerjaan yang mudah, dengan perjuangan yang luar biasa, dengan satu liku-liku yang luar biasa, dan berisiko untuk salah. Maka materi-materi di Sentolo sekarang cenderung ngajari, malah ada juga program-program yang kita edukasi, program-program full beasiswa kita juga ada. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak mampu menjadi seorang pekerja yang baik, menjadi pekerja yang handal, insya Allah berlahan menjadi wirausaha yang baik seperti teman-teman mungkin sekarang yang sudah sukses. Bagi saudara teman-teman santri yang belum sukses, ya datanglah ke Sentolo. Ikutlah kelas-kelas. Atau kalau nggak punya biaya, bilang sama Pak Am tuh, Pak, untuk lakukan ini. Semua program di Sentolo adalah program saling tolong, program saling membantu, program pasti ada banyak kekurangan.
Nah, kita nyampaikan alhamdulillah dalam 1 bulan yang lalu kita eksekusi ya, benar-benar kita fokus kepada bisnis di properti. Mungkin pendidikannya agak keteteran, kita kan ada program-program khusus yang program-program yang benar-benar bimbingan. Ya, maka ada beberapa lokasi yang 1 bulan hampir 2 bulan ini menjelang Lebaran ada tambahan 2 lokasi FLPP, ada di Wonogiri ya 7.000 meter 1 hektar, dan ada tambahan 1,1 hektar di Klaten, sudah 3. Ada tambahan lagi di Cilacap 5.000 meter sama 3.500 itu sudah komersial. Insya Allah tambah 1 lagi sudah jalan lagi, kurang lebih 3.150 yang ada di Kediri. Plus sudah 6 tadi itu dalam 2 bulan ini yang sudah tereksekusi, sudah tanda tangan dan berjalan dan dibimbing dan dijalankan oleh alumni-alumni yang sudah senior dan sudah gabungan-gabungan dari beberapa perusahaan alumni yang senior. Kami hanya ngawasi, ngawati, dan bimbing sebisa-bisa kami. Dan juga kami karena kami hebat. Ya, bukan karena hebat, bukan karena ngetop, hanya menang tua saja. Karena perjalanan sejak tahun 98 yang sudah hampir 25 tahun, ya, sudah cukup panjang lah. Waktu yang luar biasa sampai 2008 ya, berarti sudah berapa tahun tuh? Sudah luar biasa, sudah 25 tahun nekuni di bidang properti. Mungkin dari teman-teman juga ada, mungkin saya sudah usaha properti, teman-teman belum lahir, masih jadi bayam, masih jadi kangkung ya, jadi macam-macam. Nah inilah yang akan kita sampaikan. Nah kenapa kok FLPP itu penting buat kami? FLPP memang satu skema bisnis yang disetting oleh pemerintah, yaitu FLPP adalah rumah subsidi yang setting oleh pemerintah untuk dasar kebutuhan minimal agar masyarakat luas bisa punya rumah. Contoh, di Pulau Jawa, rumah FLPP di Jawa Timur, Jawa Tengah itu sudah dipatok dengan harga 150.500.000. Tapi insya Allah beberapa bulan ke depan itu ada kenaikan atas biaya-biaya pembangunan, kenaikan tanah, itu mungkin diperkirakan 160.200.000. 162 lebih adalah itu. Kenapa FLPP itu penting? Nah, rata-rata yang bangun FLPP itu jumlah konsumen dibanding kebutuhan itu cenderung lebih banyak konsumennya. Ya, rata-rata 1 hektar itu nggak sampai setahun lah, 4 bulan, 5 bulan sudah habis. Tetapi apa bedanya ini? Tetapi bedanya kalau di FLPP pasti ya, karena semua instrumen itu sudah menjadi instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah. Apa artinya? Artinya adalah pasti unit yang kita jual yang dibiayai oleh lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah itu sudah ada pattern baku yang sudah ditentukan. Apa itu? 1, di situ memang ada fasilitas atas pembiayaan pertama, namanya KPL, kredit kepemilikan lahan. Artinya lahannya itu bisa dibelikan pemerintah melalui lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu BTN Syariah atau BTN konvensional atau beberapa perbankan yang ditunjuk. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau perumahan itu FLPP atau program pemerintah. Yang komersial tidak bisa. Yang kedua apa? Atas ini bagi yang membeli rumah masyarakat, khususnya FLPP, juga diberi kemudahan subsidi atas bagi hasil secara tetap sampai dengan jangka waktu sampai 25 tahun. Artinya dengan harga tersebut pasti ada kepastian pembayaran yang cukup panjang dan rata-rata
Atas cicilan hanya rata-rata hanya sampai ada 1 jutaan. Hanya plus minus 1 juta. Dan apa yang diuntungkan oleh pengembang karena hanya kena pajak final atas 1% saja. Tidak ada PPN. Berarti apa? Harganya jauh lebih murah. Dan ada beberapa subsidi-subsidi yang dilakukan oleh pemerintah atas baik konsumen maupun pihak developernya. Secara detail nanti akan kita bahas di kelas tersendiri. Maka contoh yang kita lakukan di barusan saja yang ada di yang akan kita setting sudah mau jalan itu di Klaten. Ya, di Klaten bagaimana ada tanah 1 hektar 1,1 dengan nilai kurang lebih 2M lebih sedikit karena per meternya 200.000 masih masuk. Tetapi kalau harganya 300.000, 400.000, bisa nggak FLPP? Cenderung akan kesulitan. Karena apa? Karena rumah FLPP sudah dipatok tidak melebihi ketentuan pemerintah. Berarti apa yang harus diawasi benar? Yaitu pertama, atas dasar harga tanah itu harus benar-benar bahan bakunya harus benar-benar rata-rata harus maksimum adalah Rp200.000. Bisa nggak 250? Bisa, selama memang di situ memang daerah zona padat, memang kepadatannya tinggi, berarti kita fasumnya bisa 30%. Dan memang pengurukan untuk biaya fasum-fasos, atas penarikan biaya listrik, sambungan air, itu atas sudah tersedia yang dekat, akhirnya tidak memerlukan biaya yang mahal. Artinya di FLPP pastinya adalah atas kos biaya tanah, fasum fasos, operasional, dan yang lain-lain itu sudah dikunci di depan. Tanpa dikunci di depan, banyak kejadian akhirnya FLPP itu karena marginnya hanya 20 juta sampai 30 juta lah. Itu sudah top. Itu karena dikunci itu. Kalau sampai kecepatan atas penjualan dan pembangunan itu terlambat, pastinya developernya akan belepotan. Nah, apalagi yang dilakukan di FLPP, pasti perizinan perizinan pasti sudah komplit. IMB-nya atau kena BBG itu sudah jadi. Ya, pecah sertifikat sudah jadi. Artinya FLPP secara legalitas itu murni menjadi keutamaan di awal. Tidak bisa kayak komersial, ya, terus nanti bertahap baru IMB-nya terakhir. Nah, itu tidak bisa. Justru teman-teman, kalau beli rumah FLPP itu cenderung aman. Ya, kalau sampai beli rumah cenderung legalitasnya beres. Tidak akan pernah seharusnya orang yang jualan FLPP masuk ke dunia FLPP tidak mengutamakan legalitas. Justru legalitas itu menjadi titik awal, titik poin penting memulai di bisnis properti khususnya FLPP. Maka apa yang enak di FLPP? FLPP itu tidak perlu tutup mata untuk terhadap konsumen. Sangat cepat dan mudah selama performa kita terbaik. Seperti kita membuka satu perumahan ya yang ada di Magetan, alhamdulillah itu menjadi di Wonogiri ya, salah satunya di Wonogiri. Padahal Wonogiri itu terkenal daerah yang sangat sulit. Ya alhamdulillah kita cepat penjualannya dan malah mendapatkan suatu pengembang terbaik di daerah Wonogiri, dan itu pun dikelola oleh santri-santri muda, anak-anak kecil yang ada di Wonogiri. Maka program Sentolo kami sarankan pada teman-teman semuanya, setelah belajar mintalah pendampingan, berjoinlah dengan Sentolo, pasti akan kita konekkan dengan santri-santri yang lebih senior. Beri contoh sekarang, insya Allah bentar lagi juga mudah-mudahan lah dalam 2 bulan ini kita ada rencana ini, mudah-mudahan terwujud, kalau memang itu baik akan terwujud, kita akan bebaskan 43 hektar di daerah Anyer, ya 40. Dan itu
dari 43 hektar hanya perlu berapa dananya? Perlu dana kurang lebih 2 M, tapi nilai tanahnya hampir 100 M-an. Hanya kurang lebih hampir tanahnya 80 M-an. Tapi hanya perlu 2 M. Dan sudah izin sudah komplit, total unitnya 3.304 kapling, dan sudah ada rumah contoh kurang lebih 75. Berarti apa sebenarnya? Atas modal 2M ini, ada 2M ini, sebetulnya bisa kita jual dengan rumah yang harga 130 atau berapa, maka modal 2M itu balik. Terus bagaimana financial engineering? Contoh, kalau itu dibeli oleh teman-teman semuanya, 70 jutaan aja lah. Kali 70 ketemunya 4,9. Berarti apa yang terjadi? Modal kami bisa zero. Perusahaan tadi modalnya bisa 0, tapi bisa menguasai atas 43 hektar. Di daerah Jawa Barat lah. Detailnya akan kita sampaikan secara di luar Zoom meeting ini. Maka itulah contoh betapa pentingnya namanya di bisnis apapun, khususnya di properti, namanya financial engineering, social engineering itu menjadi keutamaan dalam memulai bisnis properti. Tetapi jangan hanya belajar financial engineering, tapi tidak mempelajari tentang social engineering. Itulah yang banyak hancur, karena akan muncul kerakusan, muncul ketamaan, akhirnya kita hancur karena lalu berlebihan dalam penguasaan tanah. Karena tanah hanya diciptakan sekali dan Allah tidak mengulang, maka sebaiknya dalam hal pembebasan tanah, kepemilikan aset, tolonglah jangan berlebih-lebihan. Supaya apa? Banyak saudara kita yang kepingin punya rumah juga bisa memiliki dengan cara yang mudah. Itulah kelas yang akan kita lakukan. Pastinya ini preview atas penjelasan. Dan alhamdulillah bagi teman-teman nanti yang ikut kelas FLPP, yang ikut terlibat, ikut join, tapi bukan join dengan pesantren properti, ya, tetapi dengan join kami konekkan dengan alumni-alumni yang sudah profesional dan berpengalaman sudah di atas 10 tahun, ya, itu yang akan kita lakukan. Dan kemarin juga dari santri, ya, program kemarin kurang lebih 3 bulan lalu ada 7 orang kita bimbing, kita kawal, akhirnya bisa alhamdulillah bisa membebaskan 3 lokasi proyek. Ada di Wonogiri ada 2 proyek dan 1 di Kediri, ya, Kediri. Dan kita hampir 1 minggu keliling itu. Dan akhirnya kita dampingi secara utuh sampai total, sampai nanti insya Allah juga bisa berjalan secara mandiri. Jadi sarankan teman-teman, jangan sekali-kali belajar properti itu coba-coba. Nah, coba-coba sudah pasti nanti terakhirnya hanya benar di awal tapi pusing di akhir. Jadi tidak bisa berbisnis itu properti khususnya itu sendiri. Sudah tidak zamannya. Mungkin zaman dahulu bisa, tapi sekarang saran kami janganlah sendiri, tapi teruslah berkolaborasi seperti yang kita lakukan, yang ada di Wonogiri, yang 7.000 meter dan 1 hektar, itu pun gabungan dari 5 perusahaan, ya, 5 perusahaan otomatis itu menjadi kekuatan, karena di bisnis properti sekarang tidak bisa hanya mengandalkan pembayaran tanah, hanya mengandalkan dari rencana penjualan. Itu sudah tidak berlaku lah buat kami. Sudah kita tidak berani lakukan dengan pola-pola seperti itu. Kalau sampai ada yang mampu, itu bejo saja. Bejo dan nasibnya baik. Tapi takut saja. Mungkin karena sudah umur saya, sudah nggak berani melakukan dengan pola-pola seperti itu. Demikian dari kami, kata pengantar. Selanjutnya kami cenderung tanya jawab. Mudah-mudahan preview ini bisa memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu semua, dan mohon doanya juga. Besok tanggal 3 hari Sabtu kita akan adakan 1 kelas, ya, preview khusus di UGM di Fakultas MIPA, ya, MIPA
Judulnya adalah Matematika Properti. 1 miliar sama dengan 0. Artinya apa? 1 miliar sama dengan artinya kalian punya uang 1M di bisnis properti bisa pelan-pelan atau bisa-bisa malah 0 atau zero, malah hancur-hancuran. Tetapi kalau dengan ilmu properti, kalau kalian pahami, dengan modal perlu modal 1M itu juga bisa dengan 0 rupiah. Berarti apa yang dipakai? Financial engineering ditambah dengan social engineering. Begitu Pak Am, matur nuwun, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Am. Matur nuwun Pak Am. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Bambang, luar biasa. Apa namanya pengantarnya tadi. Jadi seperti yang Pak Bambang barusan sampaikan, kita buka diskusi. Kami persilakan kepada teman-teman di sini Bapak Ibu yang udah bergabung untuk bertanya. Yang mau nanya langsung boleh raise hand. Jadi biar nggak apa namanya rebutan kayak gitu ya. Tapi kalau ada yang mau nanya via chat juga silahkan, monggo untuk bertanya. Mungkin teman-teman ada yang di sini udah pada bergabung di grup calon peserta FLPP. Kemarin juga ada beberapa yang sempat chat ke admin, ada yang mau jual tanah, ada yang mengkonsultasikan, ada yang ngajak kerjasama dan lain sebagainya gitu kan. Nah, untuk di kelas FLPP ini, di preview ini kita akan pertama kita akan coba fokus untuk kelas apa yang akan dipelajari di FLPP. Namun jika ada pertanyaan yang lain, monggo ditanyakan. Jika bisa dijawab oleh Bapak akan dijawab. Jika tidak mungkin akan di skip insya Allah kayak itu. Nah ini di chat room sudah ada yang tanya Pak nih dari Mas Rian Gilang ya. Saya bacakan dulu, nanti setelah itu mungkin bisa Pak Fauzi yang dari Jagakarsa. Ini kayaknya kita tetangga Pak, saya di Depok. Ini dari Mas Rian, saya bacakan ya Pak. Izin bertanya Pak. Ya, kalau nggak ada track record proyek, gimana untuk pendanaan KPL-nya atau PKS dengan banknya? Apakah kelas ini cocok untuk pemula seperti saya? Nah, ini kayaknya Mas Rian baru masuk ke ini ya, ke bisnis properti. Monggo, Mas Rian kalau mau open mic juga monggo, silakan. Assalamualaikum Pak Bambang. Salam Mas. Oke. Pak Bambang, saya mau tanya kalau untuk FLPP ini bangunannya itu maksimal berapa rupiah Pak ya per meternya Pak? Ya kalau kita budget itu maksimal 2 juta Mas. Sebetulnya kan bukan di situ ya menjadi ketentuan ya. Iya Pak. Kalau itu kan nanti kan otomatis disesuaikan atas kos harga tanah, pasum pasos. Nah minimal atas kos rumah itu kan 1,8 juta. Itu yang sebetulnya kan nantinya harusnya ketemunya HPP-nya berapa gitu kan. Oh iya Pak. Itu ya. Tidak hanya masalah bangunan saja ya Mas. Iya Pak, iya Pak. Tadi pertanyaan. Dan lagi, gimana apakah pemula bisa nggak KPL? Itulah yang dilakukan di sini, ada nggak ya Mas Angga atau teman-teman kemarin tim Pitulungan itu? Artinya kita ada rumah baru, ada peserta baru, maka apa yang kita lakukan? Saya gabung dengan senior-senior yang ada. Dengan perusahaan yang senior. Lebih baik apa? Gabung dulu, jangan sendiri gitu loh Mas. Kalau sendiri bisa nggak? Ya nggak bisa, malah mumet. Lebih baik ngekor saja, gabung dengan teman-teman yang sudah senior. Itu kan ya, ikut kapal yang besar. Itu yang kita lakukan dan sarankan. Gitu Mas, matur nuwun. Baik, gimana Pak Fauzi, Mas Rian tadi juga kejawab ya, insya Allah. Kalau belum monggo direspon lagi. Nah berikutnya dari Pak Mas Hangga. Ini assalamualaikum, izin bertanya. Saya ada Gunung Kapur seluas 3.000 meter, ingin saya ratakan untuk lahan. Solusi dan proses perataannya bagaimana ya? Ini udah teknis banget nih, Pak. Monggo, ini ada Mas Rian, Mas Hangganya nggak nih? Halo Mas Hangga. Assalamualaikum. Nah, silakan. Gimana Mas, Gunung Kapur? Iya Pak.
Lebih tepatnya sih Batu Bedes yang ada di Jogja, di Di Gunung mana? Kidul, Kabupaten Sekarang Gunung Kidul. jadi kan pertanyaan saya, pertama kalau buat rumah itu kan lihat zonasinya gimana, gitu kan? Zonasinya kuning atau untuk perumahan nggak? Bisa nggak? Kedua, kalau untuk buat rumah daerah kapur seperti itu, mau nggak mungkin di situ. Kedua, Gunung Kidul itu lokasinya tanahnya murah-murah, tetapi sangat susah sebenarnya atas pasar di sana. Gunung Kidul loh, ya. Contoh kami di Karangmojo aja kesulitan tuh sebenarnya. Karangmojo kan malah datar ya, nggak gunung ya. Yang dekat, coba dilihat dengan kampus apa UNY apa itu, Negeri Jakarta Gunung Kidul. Itu pun di sana kan banyak perumahan yang mangkrak juga mas. Itu mas. Oh, Karena kalau perumahan apa? Zonasinya dulu. Bisa enggak untuk perumahan namanya zonasi kuning, gitu kan? Setelah itu dilihat atas infrastruktur di sana. Bagaimana airnya, bagaimana listriknya, itu atas kos. Pertama atas perizinan, bisa enggak untuk rumah perumahan, yaitu zonasinya kuning enggak, keperuntukannya untuk apa? Untuk industri atau untuk perumahan pertama itu. Kedua apa? Zonasi kedua, yaitu tentang kos. Tanah tadi layak enggak ya untuk perumahan gitu. Jadi banyak hal pertimbangan itu. Baru kalau layak ya sudah mbok kapur kayak apa pun enggak ada masalah. Gitu ya Mas, bukan masalah kapurnya. Berarti kita harus mampu menghitung atas kos tadi. oke baik Pak. Begitu Jadi Mas. untuk untuk berusaha kayak buka Alfamart segala macam Pak tujuannya. Apanya? Tujuan buat buka Alfamart gitu. Apa bedanya Alfamart untuk apa tuh? FLPP kok Alfamart toh Mas? Bingung aku. Baik. Ya wes Mas, bingung saya. Ya. Baik, Mas Angga mungkin jika berkaitan dengan apa namanya rencana pembangunan properti yang tidak termasuk perumahan dan lain sebagainya, mungkin nanti bisa di sesi lainnya, insya Allah ya Mas, kalau ada yang berkaitan. Untuk saat ini nanti Pak Bambang akan fokus di yang berhubungan dengan kelas FLPP utamanya gitu. Untuk yang di luar itu mungkin insya Allah di sesi yang lain bisa, nanti insya Allah akan banyak sesi-sesi deh di pelaksanaan properti gitu ya Mas Angga ya. Baik, ini ada yang lain monggo yang mau bertanya lagi. Nah ini ada pertanyaan dari Puspita Sari, Bu Puspita Sari. Nah ini cewek bisa ikut nggak kelas ini? Insya Allah bisa banget Bu. Insya Allah bisa banget. Di batch 1 kemarin itu ada teman-teman yang cewek juga yang ikut. Ada agen properti yang mau running project. Ada juga dari Makassar kalau nggak salah itu perempuan juga. Kemarin juga ada yang dari Bekasi gitu kan. Perempuan juga yang ikut selagi memang berencana untuk membangun bisnis properti khususnya di rumah subsidi, cocok banget insya Allah untuk belajar di kelas ini. Nanti yang tadi disampaikan Bapak akan dibahas lebih dalam kayak gitu. Nah, Pak Rian, untuk kerjasama dengan Sentolo skemanya seperti apa Pak? Nih Pak Bambang nih mau dijawab langsung atau di spoiler aja nih? Ya, Aja. kalau kerjasama pengenmu kayak apa? Gitu. Saya ngikut saja, yang penting kalian sukses, maju, dan aman itu aja. Banyak skema ya Pak? Nggak bayar Mas yang jelas. Ada bimbingan, ada kerjasama proyek gitu ya Pak ya, ada pendampingan Ya, gitu kan. kepinginnya kayak apa, tapi yang Ya. jelas itu wajib teman-teman edukasi dan ngerti supaya mindsetnya sama. Gitu saja. Paham ya? Dan insya Allah kita juga mau buka di Lamongan. Ada yang sudah ready stock, sudah ready semuanya ya, FLPP 165 unit. Target saya 5 bulan harus habis. Mungkin 2 minggu lagi sudah baru ke sana. Baik. Sama, dia tidak ada yang tahu semua. Kita kerjasamanya pun dia nggak tahu, tapi juga ikut terlibat, ya. Tapi murid kita, santri kita, dia terlibat,
dan dia jalankan dan kita supervisi dan kita dampingi dengan santri-santri kita yang sudah ada. Kita sekarang di sini juga ada santri untuk program 3 tahun malah berjenjang ya, 3 bulan lolos, baru nanti setahun lolos, baru 2 tahun kedua lolos, baru tahun ketiga. Itu bebas biaya malah free, tapi mukim dan masih bujang. Ya kebetulan ini ada 20 santri yang itu bebas biaya, bebas makan, tempat tidur, itu semuanya kita biayai. Semampu-mampu saya ya, sebisa-bisanya saja. Tetapi insya Allah kita bimbing, kita jalankan, dan mereka harus maju. Prinsipnya itu, kalau dia maju, insya Allah bisa bantu kita. Tetapi kalau dia hanya sekedar hidup, nggak maju ya jangan sentolo lah. Malah membebani kita semuanya. Gitu ya. Itu Mas Am. Ya Pak, mungkin bisa menjawab ya insya Allah ya Mas Rian tadi. Ini Pak Fauzi ada yang ditanyakan lagi Pak, monggo. Yang lain silakan mau bertanya, silakan resen. Ini ada 68 orang yang hadir di malam hari ini, alhamdulillah. Silakan. Pak Fauzi. Di sini ada teman-teman dari Mas Angga dan kawan, ada enggak ya? Mas Reki, Mas Angga, terus Mbak Hujeri, ada enggak ya? Kalau ada tolong bisa nongol. Yang kemarin kita 1 minggu keliling itu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Saya mau tanya lagi, kalau seandainya kita ada sebuah lahan gitu Pak ya, nah kita untuk menentukan ini sebenarnya cocoknya untuk FLPP atau untuk komersial tuh gimana ya Pak ya, untuk ini studi ininya, untuk feasibility studinya Pak. Bapak di mana posisinya? Saya ada tanah di daerah Serang Pak. Kemarin saya dari Serang Pak. Iya. Di Serang ada 5.000 Pak, gitu. Saya di Batakan ya, Batakan ya. Bataan ya, di Serang. Insya Allah ada tanah 10 hektar Pak. Yang depan hanya 350, 6.000 meter, yang belakang hanya 80.000, 70.000. Iya. Totalnya 10 hektar. Nah, Bapak itu pertanyaan saya. Pertama, Bapak tolong membanding di daerah sana. Itu rumah FLPP atau rumah komersial? Kebanyakan itu. Nanti kalau Bapak seperti itu, yang kita lakukan apa? Bapak tak kenalkan dulu dengan santri kita yang ada di situ. Nanti berkomunikasi dahulu, tetapi harus mindset-nya sama dulu. Iya, Pak. Maka alumni itu setelah selesai pendidikan, itu baru kita konekkan. Tetapi kalau belum pernah ikut pendidikan, nah itu nanti nggak nyambung, kasihan yang ditanyai Pak. Prinsipnya hanya itu. Saya ini juga Pak, alumni murid Bapak juga. Cuma dulu tuh di kemarin bukan FLPP kelasnya Pak. Oh, iya. Iya, saya udah nginep di sana. Terus ya Pak. Yang kapan tuh? Sebelum puasa ya Pak. Sebelum puasa. Sebelum puasa. Apa namanya? Jadi kita lihat pembanding sekitar lokasi Pak ya. Dia lebih banyak FLPP atau komersial gitu ya? Ya, terus kira-kira kalau dibuat FLPP komersial laku enggak ya? Gitu, Pak. Oh gitu. Ya, kalau seandainya yang sekitarnya lebih banyak FLPP, kita coba komersial laku enggak gitu Pak ya? Ya, pokoknya Bapak jangan coba-coba aja lah. Wes, sudah gabung-gabung dulu aja. Yang penting aman. Itu siap, saja. Pak Bambang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fauzi. Mudah-mudahan cukup menggambarkan ya. Ini ada Pak Roni Kasmanto. Oh ya, informasi insya Allah kegiatan kita malam hari ini maksimal sampai jam 9. Dan kalaupun nanti belum terakomodir, insya Allah masih ada preview lagi yang dirutinkan insya Allah di Kamis malam kayak gitu. Jika ada jadwal baru nanti akan kita share di grup-grup Pesantren Properti, di grup calon peserta FLPP kayak gitu. Monggo Pak Roni. Pak Roni boleh nggak sedikit lagi Pak?
Pak Iya, Bambang, silakan. itu kalau luasan 5.000 efektif nggak Pak kalau seandainya memang kita pilih untuk FLPP Pak? Bu, kalau 5.000 paling nggak jadi 50-an, Pak. 45 sampai 50. Iya, efektif nggak Pak? Itu harganya 100.000 Pak per meter. Oh ya, masuk. 5.000 nggak apa-apa Pak ya? Bisa ini ada untungnya juga dikit ya. Ya, ada. Makanya matematika properti itu 5 miliar bisa jadi 0, jadi hancur-hancuran. Tapi 0 rupiah bisa jadi 5 miliar. Asal benar. Bapak kalau nggak bisa, lebih baik jualan terigu, tepung terigu, jangan jualan roti. Lebih baik jualan tepung terigu, pasti aman, Pak. Tetapi kalau tepung terigu Bapak olah jadi roti, kayaknya untung. Kalau nggak terjual atau salah, malah jadi hancur. Karena rotinya bisa basi, Pak ya. Nah, Iya, prinsipnya Pak. seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Jadi itu ada pertanyaan, ada nggak teman kita alumni yang dari di Sumatera, ada itu Sumatera di Padang, namanya Mbak siapa ya? Lupa. Siapa yuk? Siapa tuh? Doris Fantika. Doris Fantika, coba Doris Fantika, coba dicek di Facebook. Itu dari Padang. Ya, ada yang bertanya tadi. Mas Raihan mudah-mudahan terjawab ya. Namun nih buat Mas Raihan, jika jika nanti tadi seperti yang disorot oleh Pak Bambang, jika ingin nanti berdiskusi supaya perspektifnya sama kayak gitu kan, monggo ikut kelas dulu karena memang ada biasanya alumni itu menggunakan perspektif atau metode FS yang sama gitu yang diajarin oleh Bapak untuk untuk menganalisis proyek-proyek yang akan dijalankan kayak gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Rehan. Ini ada dari Pak Roni. Jadi ini jadi mau tanya, wah monggo Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Waalaikumsalam. Tadi saya ingin menanyakan tapi sudah terjawab Pak terkait dengan mungkin alumni yang ada di Sumbar Pak. Padang ya tadi ya. Soalnya saya punya lahan juga sih sekitar 5.000 sama 4.000 ya di Pasaman Pak. Karena itu kan banyak sawit Pak ya. Dan saya pikir itu potensi buat FLPP ini mungkin bisa dikasih kontak santrinya Pak ya, alumninya ya yang di Sumbar ya. Bapak pernah ikut ke sini belum? Ke Sentolo? Belum Pak, saya belum pernah. Lah itu saya yang nggak berani. Nanti gitu. Persepsinya masih nanti berbeda Pak saya Pak. Oh gitu Pak ya. Nah pasti nanti nggak ngonek. Cara berpikirnya saya takut ngonek. Bapak bisa dilihat tuh. Saya takut aja. Salah satu Doris Fantika itu malah satu pengembang sekarang terbesar ya untuk FLPP yang ada di Padang. Di Facebook namanya Doris Plantika. Plantika Pak ya. Baik, mungkin insya Allah Pak kalau ada waktu. Terima kasih Pak Bambang ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Roni. Berarti ini satu tim nih kayaknya. Ada lagi yang tanya tuh. Mas Hadi. Program yang itu Mas. Yang Mas Hadi. Yang mana nih? Yang Mas Hadi dulu atau Mas ini Aktian Restiarto? Nih Mas Hadi Property Basement Mondok selama 3 tahun untuk Bujang. Kapan diadakan programnya Pak? Waduh. Gimana tuh Pak? Yang ke 3 tahun belum ada ya Pak ya? Sudah ada kemarin itu baru jalan kemarin. Oh nanti iya. Sorry. Lagi ada pembukaan lagi. Oke, siap. Nanti bisa ngechat sama Mbak Ani. Oke, Mbak Ani mungkin boleh share nomornya Mbak Ani. Ini ada Mbak Ani, silakan di-share untuk diskusi soal kelas yang yang program mondok selama 3 tahun. Yang berikutnya dari Pak Aktian Restiarto, untuk kerjasama proyek dengan Sentolo nanti mekanisme seperti apa Pak? Kontak langsung Pak Bambang atau melalui tim Sentolo yang sudah ditunjuk? Halo. Ketemu aja. Ya, silakan. Kalau Pak Aktian di Jawa, Jogja dan sekitarnya bisa langsung set jadwal ketemu ya Pak ya. Ya.
Nah, kalau mau intro dulu mungkin apa namanya Daerah rencana mana? kolaborasinya apa gitu. Daerah mana? Aktifkan aja mic-nya Pak Aktian, silakan. Halo, Halo. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Kemarin sudah sempat ketemu pas halal bihalal Pak Bambang. Oh, siap. Ya, terus saya lewat Mbak Putri karena Pak Bambang kemarin Pak masih sibuk di caleg ya. Caleg apa nyamuk? Saya kemarin udah kontak Mbak Putri, cuman Pak Bambang masih ada kesibukan, saya jadi belum Lokasinya di mana, belum Mas? tanya lagi. Lokasinya di Ungaran sama Purworejo, Pak. Oh, janjian sama saya tuh. Yang Gimana, ngomong Pak? aja. Kan sudah ngomong sama saya kapan mau ketemu. Oh, gitu, nggih. Pak Bambang, kira-kira nanti ada waktu kapan nanti saya menyesuaikan, Pak? Hari Sabtu kosong di rumah aja, Mas. Oh, Sabtu di nggih, Kosong. di rumah Pak Bambang nggih. Apa sih Sabtu? Hah? Oh, Saya Sabtu saya kosong, Minggu kayaknya. Coba nanti kontrak sama Mbak Putri. ngatur Nanti nggih. ya, saya minggu sampai minggu depan kayaknya nggak kemana. Sampai hari Selasa kayaknya nggak kemana-mana. Oh, gitu. Nggih. Saya nanti kontak Mbak Putri nggih, Pak. Jadi monggo, Mas. Lebih baik ketemu aja. Oh, nggih, Pak. Iya, Pak. Nuwun, Nggih. Mas. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum. Purworejo sama Ungaran kita banyak orang-orang. Oh, nggih. Iya, Pak. Siap, nggih. Terima kasih, Pak. Iya, nuwun, Mas. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Oke. Dari setelah Mas Aktian, masih ada lagi yang lain? Ini nggak ada yang raise hand lagi. Sudah cukup? 11 menit lagi. Iya. Saya ingin informasiin aja, buat tadi yang disinggung oleh Bapak, di kelas FLPP ini salah satu materinya itu visibility study atau FS. Nah, kita tidak ceramah saja di situ. Jadi teman-teman, Bapak-bapak yang ikut Bapak Ibu yang ikut kelasnya itu akan studi kasus langsung ke proyek yang baik itu yang potensial dan tidak potensial buat FLP. Nanti simulasinya langsung bareng-bareng kayak gitu, langsung bikin FS bareng. Terus juga akan ada materi terkait dengan operasional dan manajemen keuangan untuk perusahaan perumahan subsidi, perusahaan developer perumahan subsidi FLPP. Di awal juga akan ada materi fundamental bisnis perumahan FLPP, termasuk juga regulasi dan legalitas gitu ya Pak ya. Jadi nanti insya Allah juga akan ada modul materi yang bisa Bapak Ibu terima. Dan yang paling penting lagi kita bisa silaturahim, ketemu sesama teman-teman, bahkan ya biasanya ada yang udah terjun di developer properti juga, mungkin ada yang udah di komersil pengen masuk ke FLPP, ada yang sebelumnya di agent properti pengen mulai bisnis FLPP perumahan subsidi gitu, macam-macam insya Allah. Jadi di 3 hari sebagai awalan kita mempersiapkan diri untuk belajar untuk masuk ke bisnis developer perumahan properti atau perumahan subsidi. Ya begitu. Silakan, masih ada lagi? Ini Mas Aji. Wah, ini Mas Aji. Apa kabar Mas Aji? Ini salah satu alumni. Monggo, yang lain masih ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Pak Fatur. Oh ya, halo. Ya, silakan. Oh ya, sebelumnya ya mohon maaf saya belum pernah mengikuti seminar jenengan. Ya rencana mau ikut. Saya posisi di Jawa Timur, Surabaya. Iya. Untuk ke Jogja itu kayaknya kejauhan. Mungkinkah ada acara di Jawa Timur atau di Surabaya? Gitu. Jadi kalau di Jawa Timur, Surabaya, Mas, nanti biayanya mah. Oh, mahal ya. Harus. Masnya yang mahal, ya.
Jadi kita nggak ada. Karena kan kalau kelas itu kan nggak mungkin hanya sehari, 2 hari. Kita kan kelasnya 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi cukup efektif. Ya sekali-kali kalau dulu saya keliling Mas, namanya Properti Plus Indonesia. Memang kita muter-muter ya. Tapi sekarang sudah umur Mas, sudah 60 tahun. Jadi sudah saya suruh muter-muter nggak kuat. Yang muda saja yang sekarang harus muter-muter. Katanya kalau belajar itu datangi gurunya, bukan gurunya suruh datang ya katanya gitu. Katanya. Benar Mas ya? Orang tua kan gitu ya? Iya. Adabnya kayak gitu. Nah, sekarang saya tak gitu aja. Mas bentar. Oh ya, nanya sedikit masalah real estate atau pengembang. Sedikit. Untuk FLPP untuk kita kan baru memulai. Mungkinkah kita bisa langsung terjun setelah kita ngikuti acara itu atau kita harus bikin PT? Rata-rata kan harus punya PT ketika harus kerjasama bersama pihak bank. Mungkinkah atau kita sebagai pemula itu bisa langsung action atau nebeng ke yang sudah punya PT sehingga kita bisa diakui oleh bank untuk PKS, FLPP gitu. Masnya sudah jalan? Pernah, tapi kaplingan. Ya wes, kalau mau enggak, wes jangan coba-coba kaplingan aja daripada mumet ngo. Ya. Hanya mau itu yang beliau kalau Masnya masuk FLPP itu tidak sederhana dan rumit kalau masuk developer. Tapi yang benar loh ya. Kalau mau asal-asalan ya monggo. Jadi terlalu mahal nanti kalau salah. Pastinya akan kita lihat apakah mungkin sendiri atau mungkin kita gabungkan dengan beberapa usahanya teman-teman yang sudah ada di daerah Surabaya dan sekitar. Intinya seperti itu, Mas. Saya hanya bagaimana mengelola manajemen risikonya. Ojo hanya motivasi kaya, sukses. Lu enggak malah memedasi. Ya kan? Alhamdulillah kan Masnya sekarang kan agak gundul tuh, nanti enggak malah gundulnya melebihi ya. Kepalanya kan, mohon maaf nih. Enggak malah tambah mumet, Mas. Wes kaplingan aja. Ya. Nah, masalahnya kalau kaplingan gini Pak, antara rumah dengan kaplingan itu bedanya gini. Kalau kaplingan kita jual itu nggak bisa dikreditkan. Kita bisa ngereditkan ke kita sendiri usernya. Kalau rumah kan enaknya ngereditku kan pihak bank. Kita dapat bayaran dari bank. Makanya mau beralih ke rumah atau FLPP atau rumah biasa gitu. Momennya ya, kalau mau sinawat nggak mau, kon suruh belajar. Ya wes ringan aja. Atau cari guru-guru yang suruh datang ke sana seminar-seminar kan banyak juga, ya. Banyak kok, Mas. Banyak murid-murid kita yang jadi mentor kan banyak. Di Facebook kan banyak itu, ikut itu kan nggak apa-apa, sama aja, ya. Ya, siap. Siap. Nah, baik. Monggo Mas Fatur. Enak Pak Paman. Monggo Mas Fatur ditunggu nih di Sentolo biar bisa sharing-sharing lebih dalam lagi dan punya perspektif yang lebih luas buat mengembangkan bisnis kaflingannya. Nanti kira-kira nih kalau mau dikembangkan ke perumahan memungkinkan apa enggak gitu. Tapi kalau ngejawab itu di preview ini agak kurang nanggung nanti gitu. Khawatirnya wah ini jadi semangat banget gitu kan habis dari preview ini langsung ngambil keputusan kan kacau ya Pak. Jadi insya Allah kalau Mas Fatur berkeleluasan keluangan waktu pengen ikut kelasnya sambil nanti di 3 hari di sini ada beberapa alumni yang udah ikut kelas sebelumnya. 3 hari itu hampir full mungkin kita diskusi yang materi ya biasanya di pagi sampai siang. Dari kalau FLPP ini bisa mulai dari jam 8 karena mentornya tuh pagi banget sampai sore materi utama. Nanti pada maghrib ada isya lah ya habis makan kita biasanya nyampe malam itu tetap diskusi lagi kayak gitu. Nah di sini mungkin kesempatan juga buat teman-teman selain memang ngikutin materi yang disiapin, mendiskusikan rencana bahkan mungkin proyek yang sudah sedang dijalankan kayak gitu. Nanti dengan mentor-mentor selain Pak Bambang, ada yang lain, ada Pak Suryadi
dari Semarang, ada Pak Bari dari Tasik, ada Pak Eka Buninung dari Jogja kayak gitu ya di kelas FLPP ini, yang insya Allah akan memperkaya wawasan kita supaya tidak apa namanya lebih termitigasi lah risiko bisnisnya kayak gitu, nggak karena senang aja terus nanti kalau udah jatuh baru nyesel kayak gitu kan. Gitu ya Pak ya. Nah ini karena waktu ya, karena waktu ini ada Mas Haji, Pak Alan nih alumni Financial Engineering, kita tunggu di kelas FLPP nih. Siapa tahu nih nanti Mas Haji kaplingannya mau dijadiin apa namanya perumahan FLPP, atau Pak Alan yang kemarin siapa tahu udah dapat lahan yang baru Pak. Waduh, masih kerjakan PR. Iya, siap. Mudah-mudahan PR-nya cepat kelar ya nih. Pak Alan yang dari Palembang nih, Pak Bambang. Ya, udah dikasih PR nih, udah segera diselesaikan. Karena waktu nih, kayaknya Pak, saya informasikan lagi aja untuk mengakhiri sebelum nanti ditutup oleh Bapak. Kelas ini selama 3 hari, Bapak Ibu juga yang akan ngikut akan dapat penginapan di mes di Pesantren Properti Sentolo, terus makan dan snack selama 3 hari, ada modul materinya juga, ada software materi, bahkan contoh-contoh dokumen entah legalitas perizinan segala macam, bahkan juga nanti akan ada contoh SOP perusahaan, sehingga nanti akan lebih mudah memulai insya Allah. Nah yang paling penting ada tergabung dengan jaringan perusahaan properti, nanti Bapak juga akan share, siapa tahu mungkin kayak tadi kayak Pak Raihan dari Padang ya, akan dikoneksikan ke alumni di sana, ada sertifikat dan lain sebagainya kayak gitu. Dan sekadar informasi juga untuk kelas ini early bird di 3 juta, regulernya di 3,5. Nanti bisa kontak nomor yang ada di chat room untuk mendiskusikan jika berminat untuk ngikutin kelas ini. Nah, tapi kalau masih penasaran ragu, nanti akan ada sesi preview lagi pekan depan, insya Allah ya Pak ya, Pak Bambang. Iya, kayak gitu. Mungkin ada hal-hal yang mungkin dibawa. Mungkin itu, monggo Pak, ada penutup untuk malam hari ini, Pak Bambang, silakan. Nuwun semuanya Pak Am. Jadi teman-teman sekarang Sentolo sudah terus menyempurnakan atas kekurangan semuanya. Tidak ada yang sempurna. Sempurna itu kan selalu berubah. Jadi tidak ada kebaikan kalau kita tidak pernah mengalami kekurangan. Dan tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak selalu memperbaiki dan minta maaf atas kekurangan. Jadi teman-teman semuanya sudah tidak model zamannya sekarang berbisnis secara individu. Maka sekarang sudah saatnya teman-teman yang sudah senior-senior itu kita gabungkan dengan yang junior-junior, seperti yang sudah kita lakukan di Wonogiri, di Madiun, dan beberapa kota di Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang masih senior, ya itu tolong bisa lakukan dengan cara kolaborasi, nanti akan kita konekkan di beberapa pengembangan. Juga teman-teman kalau mau ingin nanti ikut bergabung dengan ikut pembebasan tanah yang ada 43 hektar di Jawa Barat lah, ya nanti bisa kontak sama Mbak Ani kalau mau ingin bareng-bareng bersama dengan tim Sentolo, ya bersama-sama belajar memulai bisnis properti. Saya pikir itu, Pak Am, sekali lagi saya mohon maaf teman-teman semuanya kalau ada salah dan kurangnya. Kalau ada salah kurang mohon kami diingatkan. Kalau ada masa lalu yang kurang juga tolong kami diingatkan. Karena tanpa itu kami tidak tahu atas kesalahan atau kekurangan di masa lalu. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Akhir kata saya juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Bambang yang sudah berbagi malam hari ini, dan juga kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan sedikit informasi tadi yang kita diskusikan bisa menambah wawasan barangkali informasi. Namun mungkin tidak akan pernah cukup untuk untuk ilmu yang kita butuhkan baik dalam kehidupan maupun di pekerjaan atau bisnis kita kayak gitu. Jadi akhir kata saya juga mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam diskusi kita pada malam hari ini, sekali lagi buat teman-teman yang
ingin daftar atau bertanya gitu terkait dengan kelasnya, silakan di chat aja nomor admin yang ada di chat room. Nanti juga yang udah ada di grup, monggo ditanya di grup, silakan. Sampai ketemu di Sentolo. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Pak Bambang. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Matur nuwun, mohon maaf, mohon maaf. Terima kasih, sama-sama. Ayo Mas Haji, ditunggu di Sentolo.